Desa Hari, dandani napa? Pit. Wis ngerti nek iki sing didandani pit napane ngono lho. Kap. Oh, lampune. Ya. Wah. Nun sewu kula nitip pit niki mang dandani, mergo rantene niku tak pedal niku muni rit ke pedale sing kiwa iki klutik krimping. Tolong didandani nggih. Nggih. Mengko sore bar syuting tak jipuk. Nggih. Nggih. Pit. Pripun? Iki tak dandani mangko awan. Nggih, wis tongku tak bayar. Iya, siap. Nek gur pitele mun darani wong TP sak yo. Pak Dewi Tono. Matur nuwun. Monggo, ya siap. Saya to, aja gremet-gremet to, Pak. Gremet-gremet lha kok. Dumah, gek tuwa ngono kok terus ora sacet. Mas. Nyuwun presa, Mas. Lokasi papan sik dingge syuting Sobo Desa niku pundi? Sing ana Mas Angger kuwi lho. Angger sinten nggih? Angger Sukesno niku. Mboten ngertos aku lho. Wah, jenengan ki ora piye kene to, Mas? Sanes sih. Jenengan ki pancen yo. Piye? Ora gek sacet. Sacet wong ling kesuwen kowe adus sitok gosok ya apane kok le suwe ya tuwa kae rak ya kudu tampil rapi to, Pak. Jenengan ki kok le ora isin po. Inilah Kelurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul. Wilayah ini dikenal sebagai cikal bakal Mataram Islam. Banyak peninggalan bersejarah ada di sini. Gerbang Pleret sesuai dengan namanya berfungsi untuk mengenalkan Kerto Pleret sebagai cikal bakal Mataram Islam. Betapa megahnya Keraton Pleret zaman Mataram Islam dulu, salah satunya dapat ditemui di situs Kerto. Berdasar temuan arkeologis yang ada di situs Kerto, diyakini bahwa bangunan inti yang ada di kompleks situs Kerto adalah pendopo keraton. Ini didukung temuan 4 buah ompak saka guru. Ukuran ompak yang besar sangat dimungkinkan ini untuk ompak pada bangunan Siti Hinggil. Upaya penggalian dan penyelamatan situs-situs terus dilakukan agar jejak sejarah Mataram Islam ini tidak hilang. Mati wahbillah ya hamdan karamati ma'assalamati wal afiyati fid dunya wal akhirah. Untuk menjadi salah satu kegiatan virusnya terkait dengan Pak Lurah Pleret. Oh ya. Setelah di sini kok ada ompak gede, ono kendiruinan niki acara napa to nih? Jadi di sini itu salah satu situs di kawasan Cagar Budaya Kerto Pleret. Nah, di sini adalah situs Kerto yang dulu adalah kerajaan zaman Sultan Agung, yaitu 1613 sampai 1645. Jadi keratonnya di sini? Nah, di sini Siti Hinggilnya, keratonnya ke sana. Waduh, ini sudah banyak dibangun masyarakat dan alhamdulillah ini bisa dibebaskan oleh Dinas Kebudayaan DIY untuk menjadi salah satu situs peninggalan yang nanti menjadi salah satu tempat studi untuk sejarah. Yang membuktikan kalau di sini ini tuh ex Keraton Kerto menopo, Pak Lurah? Nah, salah satunya di situ ada ompak. Ompak ini dulu adalah ompak Soko ya, Soko untuk zaman Siti Hinggilnya. Joglonya mungkin ya? Nah, Siti Hinggilnya joglo waktu itu di zamannya Sultan Agung. Kemudian di sini kan sedang dilakukan upaya untuk perlindungan. Salah satunya ini sudah mulai ada atap ini tahun kemarin. Tahun kemarin ini dibangun oleh Disbud. Kemudian tahun ini kita ada salah satunya adalah yang ini ya, kendurenan ini umbul doa supaya nanti perawatan di sini, pemanfaatan untuk melebihkan fasilitas termasuk penataan nanti akan berjalan lebih baik. Sehingga nanti view yang ada di Kerto ini akan menjadi semakin tertata dan kita berharap kita bekerja sama dengan Disbud, kita sudah dibentuk namanya BPKCB, Badan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Nah, di sini nanti kita upayanya adalah pemanfaatan supaya masyarakat ini punya
manfaat dari keberadaan situs. Nantinya seandainya orang berkunjung ke sini, yang bisa dilihat menika menapa kecuali Pak? Ya, yang pertama adalah nanti ada tour guide dari kami. Jadi masyarakat menjadi tour guide, kemudian menceritakan kondisi bahwa di sini pernah menjadi suatu kerajaan. Kemudian di sini storytelling ini yang akan mengangkat kunjungan itu, bahwasannya yang menarik itu tidak, kalau dilihat hanya ombak, tetapi kan dulu luar biasa. Lah, Sultan Agung waktu itu memimpin di Kerajaan Mataram ini, itu pernah menyerang Batavia. Oh, yang terkenal itu, 1628. Artinya terbentuknya NKRI ini juga tidak lepas dari adanya Kerajaan Mataram. Dan Kerajaan Mataram mengalami puncak kejayaannya ya di Kertos ini. Artinya sebenarnya peninggalan secara fisik sudah hilang, tetapi semangatnya masih cukup besar di sini. Ya, masih ada semangat dari namanya Kerto itu kan jaya. Ya, dulu kalau disebut juga di beberapa pembicaraan, ini adalah ibu kota yang hilang. Jadi Kerto ini kita berduduk sekarang di mana? Di atas ibu kota Kerajaan Mataram Islam pada puncak kejayaannya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bahkan sampai menyerang Batavia. Iya. Wah, di sini loh, luar biasa. Sini sedikit. Wah, ini kan keraton Kerto. Keraton gitu. Wah, niki ompake nggih. Nggih, ompak Kerto. Nek berbicara tentang Pleret, Kelurahan Pleret, Mas Lurah. Iku ora identik karo situs. Jane sik mapan ten mriki niku napa mawon to sing diarani situs niku. Jadi Pleret itu situsnya memang banyak sehingga ditetapkan yang namanya KCB, Kawasan Cagar Budaya Kerto Pleret. Nah, tidak hanya ini, jadi situs Kerto ini situsnya Sultan Agung, kemudian putranya Sultan Agung itu namanya Amangkurat Agung. Ya. Waktu itu memindahkan dari Kerto di sini, pindahlah ke Pleret, Nyeleret. Sama, dan Pleret ini, Pleret dulu ya pakai huruf D. Ini sekarang wilayah administrasinya sama di Kelurahan Pleret semua. Situsnya apa saja di zamannya Amangkurat ya. Jadi yang ditetapkan ada satu situs Kerto ini, kemudian ada situs Ratu Malang, ada situs Kedaton. Kedaton niku pun Kedaton di Padukan Kedaton. 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 Kemudian ada situs Kauman yang dulu adalah masjid. Jadi keratonnya Sultan Agung di sini dan keratonnya Amangkurat di sebelah sana. Yang sekarang sedang kita bangun juga di Ratu Malang, yang di situ salah satunya ada peninggalan yang masih utuh di Ratu Malang itu, dan kami sedang membangun lewat BKK dana keistimewaan kurang lebih 1 miliar. Kalau yang dulu ada segoro sing yasan sok dinggo naik selir-selir itu gimana? Ya, jadi memang dulu di zamannya Sultan Agung dan Amangkurat, Pleret ini dulu membendung Sungai Opak untuk menjadi latihan angkatan perang. Lah, yang di situ yang sekarang menjadi namanya Kelurahan Segoroyoso dulu itu ditenggelamkan. Ditenggelamkan dalam tanda kutip, dibuat semacam tambak, ya tambak, kemudian di tambak tersebut teraliri dari Sungai Opak yang kemudian menyebar menjadi semacam segoro. Makanya namanya segoro yasan, segoro buatan. Itu beda kelurahan, sekarang menjadi Kelurahan Segoroyoso. Itu bagian dari pemerintahan Amangkurat juga? Iya, termasuk dari sini juga, kemudian di Amangkurat. Artinya memang perjalanannya di sini ada dua penguasa, yaitu yang pertama adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang kedua adalah Amangkurat Agung. Gitu. Niku adoh mboten lokasi niku. Mboten jenengan mriku mawon. Wah, ten mrikian juga banyak upaya-upaya dari masyarakat. Nah, di sini juga ada paket wisata di Visit Pleret. Nah, di situ ada paket namanya Sobo Situs. Nah, biasanya diderek kalih rencang-rencang. Kalau nanti milih paket nek jenengan jalan-jalan di mawon mengke ketemu kalih warga jenengan pun biasa. Sudah Sobotis. Wah, nggih, ngoten mawon. Ngoten nggih Mas Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dino jemah ralunga ngomah mlaku-mlaku neng tengah sawah. Ana cah wedok kok turune mlumah bareng tak cideki mengkurep. Mas, iklan sik wae dinteni mlumahe.
makam Ratu Malang. Nah, kalau ini namanya situs makam Ratu Malang. Di atas bukit Gunung Kelir, di sebelah timur Dusun Kedaton, Pleret. Saat ini kompleks makam Ratu Malang sedang dibangun gapura makam dan fasilitas penunjang wisata seperti joglo dan bangunan-bangunan lainnya. Nun sewu, Pak Kepala Dinas, Pak Nugroho. Pak Nugroho itu kan termasuk pejabat yang sering ketemu dengan kita-kita ini. Iya. Delala kok ketemu di sini. Nun sewu, badhe nyuwun priksa situs Ratu Malang menika menapa to, Pak? Situs Ratu Malang itu adalah salah satu pasarean yang ada di di Kabupaten Bantul. Ini merupakan makam dari Ratu Malang. Ratu Malang itu adalah istri dari Raja Mataram Amangkurat Aku yang disemayamkan di sini. Oh, semayamnya di mana? Di atas. Lah niki napa niki niki? Sing niki enten digawe bangunan-bangunan. Oh ya, ini adalah kegiatan dari pemerintah Desa Pleret, pemerintah Kelurahan Pleret, di mana Kelurahan Pleret ini saat ini mengembangkan fasad situs Ratu Malang ini supaya nanti bisa lebih berkembang dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi situs ini harapannya nanti bisa memberikan dampak kepada masyarakat, terutama di dalam hal budaya dan ekonominya. Biar menggeliat. Betul. Berarti nanti nextnya di sini badhe wonten menapa mawon, Pak? Di sini ada banyak kegiatan, terutama adalah kegiatan ekonomi dan juga kegiatan budaya yang ada di pendopo itu, sehingga nanti bisa nyambung nih antara budaya, kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sini. Cedha warga ki potongan menika. Sehingga dari kegiatan itu dari pemerintah provinsi DIY ini mendukung dengan dana keistimewaan. Ini dibangun dengan dana keistimewaan. Layak atau layak karang yo dana istimewa. Lanjut untuk pengembangan budaya. Nggih. Terus salajengipun nanti setelah pendukung-pendukungnya menika wis diisi dengan warga, dengan segala aktivitasnya. Nextnya kemana, Pak? Nggih. Jadi nanti harapan kita adalah di sini ini nanti menjadi tempat yang luar biasa, bisa dikunjungi untuk kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan rekreasi, kemudian juga ini adalah untuk wisata religi. Nah itu harapannya seperti itu, sehingga ketika di sini nanti banyak pengunjung-pengunjung yang hadir di tempat ini, harapan kita kan nanti masyarakat juga akan bisa membantu, memfasilitasi, salah satunya adalah dengan memfasilitasi dengan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengunjung di sini, diantaranya adalah kuliner. Kan gitu. Terus bikin deter, bikin rongkong. Bisa jadi. Jadi kalau mungkin jenengan mriki nggih. Kalau Pak Nuk ngersakaken niku rasa ado-ado di sini banyak. Dan insya Allah kalau ada seperti itu nanti akan semakin berkembang lagi di sini. Jadi semuanya ada di sini lah nanti. Matur nuwun Pak Kepala Dinas. Siap. Matur nuwun. Salam budaya. Lestari budayaku. Nah, kalau ini namanya Sendang Moyo. Lokasinya tidak jauh dari kompleks makam Ratu Malang. Sendang ini meski di puncak bukit dan di musim kemarau panjang airnya tetap ada. Elok ya. Oh, lah kae omae. Ger. Wah, tak kok digoleki ket mau kok ora. Ditempis-tempis ya. Ayo. Ger. Wah, Ini namanya Sendang Kamulyan atau yang lebih biasa dikenal dengan Sendang Moyo. Sendang Moyo, Pak. Pak. Kring muka rewe-rewe kuwi lho. Mbok yo wis apa raup nang banyu kono kuwi to. Munggah iki mau ki ngopo to, Nggih? Ngopo? Ampun seru-seru Bu Guru, Pak pensiun. Ora krungu nek ini di tempat yang istimewa, tempatnya suci. Coba bayangkan, Hero ini di mana? Ayo aku ora ngerti iki jenenge apa, Ini di puncak gunung apa, Hero?
Puncak Gunung Kelir. Ini adalah lahan yang tidak begitu luas, tetapi di atasnya ada Blumbang. Nek istilah asli jenenge Sendang, nek wong desa Blumbang iki Sendang. Ora, aku ki gumun e. Lho, nang nggon watu wadas kaya ngene gek gunung dhuwur mengklik-mengklik kok ana banyu. Lah istimewanya di situ, Pak Pensiun. Makanya dari dulu tempat ini menjadi tempat yang sangat istimewa. Dinggo tafakur kena. Terus dinggo bersantai kena. Untuk menyendiri bagus. Dasarnya pohonnya pohon yang rindang. Tahu nggak itu pohon apa? Ora ngerti. Niku wit jangkang. Itu subur sepanjang masa. Bayangkan ini Sendang di atas bukit, mongso ketiga seperti ini, tetap ada airnya dan tidak pernah asat. Ya iya, ki malu sing tak tekanke kok iso kena nggo menyendiri, Pak. Kok esuk terus aja-aja mrene dhewe, ora karo aku ro angger barang toh rene. Ya ora angger. Dhewe ya ora wani. Dhewe ya ora wani, munggah kene ora kuat ora ada sing nuntun. Menggos-menggos e. Wis rasa semelang. Wis ngancing. Pemerintah Kelurahan Pleret berupaya mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian desa dan mensejahterakan warga. Wah, Pak Rohadi, ini singkong apaan dong namanya? Meni. Napa? Telo meni. Meni? Yeah. Wow, pantesan itu bisa golek meni. Alias uang. Wah, niki. Nek seperti yang kita tahu bahwa awake dhewe kan duwe singkong napa? Ana ketan, telo pahit, telo putih, telo ireng, kuning. Telo kuning. Kelebihane nek ngeten iki napa? Iki matenge cepet. Nggih. Rasane gurih. Oleh iso gede-gede iki telo saka ndi to iki? Wonosobo ya. Nek cara riko Jojo ke umure luwih dawa timbang telo iki. Mboten. Padha? Mboten desa. Sik niki. Nek pun ngeten iki prosesnya njur dipripun ki? Mangke dicuci. Nggih. Jadi kums satu malam. Nggih. Jadi rebus pagi ini. Fungsine ngekum niku kajengin apa, Mas? Kajeng wonten anu. Malik warna. Nek wonten kok warnane malik kuning. Nggih. Njur ngeten iki nek tuku bahan ngeten iki. Nggih. Sekilone pinten, Pak? 5000 nih. 4000. 4000 nggih. Niki telo siji enten sekilo mboten? Langkung ngene iki. Oh, lebih to. Coba lihat. Walah Jan. Telane Jan sak gapong-gapong tenan. Ayo ta? Lho, ben kepenak le ngoncai iki. Apa padake. Ini ben luwih anu luwih cilik luwih penak meneh. Nggih. Bisa ta? Dipluwek. Gampil niki. Nggih, ini penak dipluwek ndelalah telane. Terus niki nek gawe gethuk niku njur dol-dolane teng pundi, Pak? Pekan Paret Jejeran. Nggih. Gethuk niku iso diwetke mboten to? Mboten to. Soale mang dugi sonten. Esuk dadi nggih. Langsung go nang pasar. Nggih. Sore kudu wis entek. Nggih. Nek kepepete ora entek njur leboke kulkas iso mboten? Nggih saged. Ora mambu? Mboten. Freezer. Freezer. Nggih. Lah nek sekarang ada teknologi iso dilebokke freezer ya dilebokke freezer dadi aku rene pisan lho. Tuku iso dienggo sesuk nggo sarapan barang lho. Nggih saged. Ayo to? Nggih. Tidak hanya situs bersejarah, makanan khas Pleret juga turut dilestarikan, seperti gethuk yang dibuat Pak Rohadi ini. Gethuk ini biasa dipasarkan di Pasar Pleret dan Jejeran. Disajikan juga kalau pas ada kunjungan rombongan wisatawan. Tidak hanya gethuk,
di Pleret juga ada Buponiem yang membuat aneka makanan khas seperti wajik, jadah, puli, lemper, dan sebagainya. Wajik makanan khas pada acara adat pernikahan adat Jawa. Wajik dibuat dari bahan dasar beras ketan, santan kelapa, dan gula merah. Cara pembuatannya masih tradisional. Konon wajik sudah ada sejak zaman Mojopahit, menjadi jajanan khas yang biasa disajikan saat ada acara desa. Soal kesenian, di Kelurahan Pleret, Bantul, ada seni Montro, pimpinan Pak Soeharto dari Dusun Kauman. Sholawat Montro sudah jadi kesenian khas Kabupaten Bantul. Kesenian ini pertama kali ditemukan di Kauman, Pleret, dan diciptakan oleh Kanjeng Pangeran Yudonegoro atau menantu dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 untuk memperingati Maulid Nabi. Sekelompok penampil dan pengiring musik semuanya laki-laki akan menyanyikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara nembang, diiringi musik tradisional gamelan dan terbangan. Montro mulanya hanya berkembang di lingkungan keraton, namun seiring dengan perkembangan kesenian ini akhirnya menjadi kesenian rakyat. Ruca nongko Rucake para sarjana mrene mrono Merga syuting sapa desa. Ruca dawet ngombene sinambi ngampet. Klamat merga ora nganggo ruca. Kok piye ta? Lah nganggo ora sampean? Nganggo dawet ora? Bocah apa to kowe? Niki sapa desa wis rampung, kula arep mulih panjenengan kondur apa ora? Ya bali wong kene melu jenengan kok tadi. Tekan Pleret kene sik ngundang sampean. Lah nggih, nang kene wis ketemu Pak Lurah. Kepala dinas. Kepala dinas budayaan. Saliring ilmu wis didudah wiwit saka situs-situs sing ana ing Pleret. Ana daharan ki mau lho. Ana jadah wajik lan sak piturute. Wis, pokoke sapa desa sugih sedulur, sugih wawasan. Jebule Pleret kuwi apa-apa. No, ini disiarkan dari Dusun Kerto tanpa pemancar. Pokoknya sobat desa sugih sedulur, sugih wawasan.